Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kami yang berjudul Perjalanan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia. Sebelum mulai materi, perkenalkan saya Triwulandari dan rekan saya Yuniarti Widyastuti. Di sini kita akan membahas beberapa poin perjalanan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, perjalanan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alasan kenapa bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu perjalanan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda mengandung pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Saat itu pula, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka pada tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah atau di Gandasuli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Berdasarkan informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Itsing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kunlun, yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Kunlun adalah bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis, seperti tulisan pada batu nisan di Minyak 7, Aceh, Berangka pada tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan ke-17, seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal diktat itu. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuhnya keberadaan. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap
kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa Indonesia Persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Poin kedua, perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sedikit memiliki perbedaan dari bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia dominan dengan perkataan yang bersumber dari bahasa Jawa dan bahasa Belanda, meskipun bahasa Indonesia didasarkan dan didominasi dari bahasa Melayu real. Perbedaan secara garis besar. 1. Perbedaan latar belakang penjajahan asing. Bahasa Indonesia lebih banyak menyerap bahasa Belanda. Sebaliknya, bahasa Malaysia lebih banyak menyerap bahasa Inggris. Berdasarkan segi perlakuan, kedua bahasa tersebut diperlakukan sesuai dengan kebijakan kebahasaan di negara masing-masing. 3. Berdasarkan segi penyerapan kata di negara masing-masing. Bahasa Indonesia yang didasarkan dari bahasa Melayu, berdialek Riau, menyerap pula bahasa-bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa dan lainnya. Sebenarnya, tidak banyak perbedaan antara kedua bahasa tersebut. Beragam varian bahasa Melayu digunakan di berbagai wilayah Indonesia dan semua mengakui bahwa bahasa yang digunakan di Provinsi Riau dan sekitarnya yaitu bahasa Melayu standar atau bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu piawai. Perbedaan latar belakang sejarah, politik, dan perlakuan yang berbeda menyebabkan munculnya perbedaan atur bahasa, peristilah, dan kosakata, pengucapan, serta tekanan kata pada dua bentuk standar modern yang sekarang dipakai ini. Alasan bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional adalah karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa. Berbeda dengan bahasa-bahasa Nusantara, antara lain bahasa Jawa, Bali, Sunda, dan Madura yang mengenal tingkatan bahasa. Tibalah kita waktunya di penghujung video ini. Bahasa Melayu diberi predikat tinggi tentulah karena nilai standarisasi yang berhasil dicapai oleh bahasa tersebut. Hal demikian dihubungkan dengan sejarah kebahasaan di tanah air. Maka tidaklah berlebihan jika Raja Ali Haji dan penerus telah melapangkan jalan ke arah terbentuknya bahasa nasional di Indonesia. Dia merupakan pelopor yang telah melicinkan jalan pembentukan bahasa nasional. Bahasa Melayu merupakan warisan budaya yang luar biasa dari Pulau Penyengat. Mari kita menjaga dan merawat bahasa persatuan kita yang berasal dari Raja Ali Haji dan orang Penyengat untuk bangsa Indonesia. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.